إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. Saya punya mushaf Al-Quran di rumah, di mana terjemahan Quran surah Sad ayat 75 penerjemah menulis bahwa Allah mencipta Adam dengan kekuasaannya, bukan ditulis dengan kedua tangannya. Apakah mushafnya masih boleh dibaca atau sebaliknya gimana? Itu terjemahannya, terjemahan makna Al-Quran. Di Indonesia ini ada beberapa versi terjemahan. Memang sebagian versi yang disebutkan oleh penanya di sini itu diterjemahkan oleh orang yang berpemahaman Asy'ariyah. Jadi dia menerjemahkan sesuai dengan pemahamannya. Ya, itu keliru ya. Tidak boleh dia menerjemahkan seperti itu. Kalau dia bersikap adil, harusnya dia terjemahkan sebagaimana harfiah di dalam kalimat itu dan yang disebut oleh para ulama ahli tafsir. Setelah itu, kalau dia ingin misalnya ngeyel dengan pendapat dia yang keliru, ya dia tulis di catatan kaki. Kalau menurut saya ini maknanya begini, supaya orang tahu bahwa itu adalah pemahaman dia. Iya. Dan ini semuanya mentakwil dengan hal yang batil. Karena di dalam ayat di surah Sad itu, ya iblisu, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqatu liyadai. Wahai iblis, apa yang menahan kamu untuk sujud dengan apa yang aku cipta dengan kedua tanganku? Kedua tangan itu ditafsirkan oleh mereka dengan kekuasaan. Itu salah, harusnya dia katakan dengan kedua kekuasaanku. Akhirnya dia masuk pada hal yang batil lagi. Dia hanya membatasi kekuasaan Allah dua saja. Dia itu adalah hal yang masuk ya Allah dari ucapan seperti itu. Iya. Dan dasar kekeliruan orang-orang seperti ini, kenapa dia tidak mengatakan dengan kedua tangan? Karena dia anggap kalau disebut kedua tangan, oh sama dengan tangan kita. Ini memang cara berpikirnya dari awalnya sudah rusak. Jadi kalau disebut tangan bagi Allah, dia pikir sama dengan tangan dia. Nah, itu kan namanya dia menyerupakan Allah dengan makhluk. Sedangkan Allah itu telah menyebut dirinya dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Allah tidak menyerupai, tidak serupa dengan sesuatu apapun, dan dia Allah maha mendengar lagi maha melihat. Iya. Selain daripada itu, yang mentakwil ini memalingkan makna, mereka menetapkan sifat yang lain. Mereka katakan Allah maha mendengar, maha melihat. Nah, kalau gitu maha mendengar, maha melihat juga harusnya dia ganti juga maknanya. Karena manusia juga mendengar, melihat. Iya. Nah, ini dasar kekeliruan mereka berpikir. Ya, ringkasnya hanya dalam sebuah kaidah sebenarnya yang mengobati kekeliruan mereka. Bahwa adanya kesamaan dalam penamaan itu belum tentu menunjukkan kesamaan pada hakikatnya. Kita saja ini ada yang bernama Muhammad, sana bernama Muhammad, sana bernama Muhammad. Namanya sama tapi orangnya beda. Makhluk. Manusia mendengar, kucing mendengar, kambing mendengar. Tidak ada yang mengatakan manusia sama dengan kucing. Karena sama-sama disifatkan mendengar. Ya sama penamaan tapi beda. Ini antara makhluk, apalagi antara Allah dan yang mencipta, antara makhluk dan yang menciptakannya. Itu tentunya jauh sangat beda. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala yang menyebut penamaan-penamaan itu dalam Al-Qur'an. Nah, itu ringkasannya. Karena itulah yang saya nasihatkan agar supaya seorang jangan membaca dari terjemahan-terjemahan yang menggambarkan pemikirannya sendiri. Dia baca dari terjemahan Al-Quran yang menerjemahkan makna Al-Quran tersebut sebagaimana penafsiran para ulama as-salaf yang terdahulu, dari para ulama ahli tafsir yang dipercaya. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Wallahu ta'ala alam.